perkenankan untuk saya meminta saudara untuk angkat tangan jikalau saat ini wajah di dalam masker saudara seperti ini. Nah, siapa yang tertawa? Waduh, ada yang tinggi sekali, berarti tertawanya paling lebar. Ya, oke. Tapi ada nggak yang wajahnya di balik masker itu seperti ini, saudara? Kalau ada, mungkin tidak berani ngaku juga ya. Oke. Nah, saudara, kalau yang kedua ini cemberut, saudara. Biasanya ada masalah yang sedang menimpa, biasanya ada sebuah kemarahan yang belum bisa terungkap. Pengennya marah memaki-maki seseorang, tapi kok ya takut karena orangnya lebih gede gitu. Tapi saudara, kalaupun ada yang cemberut seperti Kain, hari ini Tuhan mau bertanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara, sebuah pertanyaan ditujukan kepada Kain. Kita sudah tahu ceritanya apa yang membuat Kain begitu marah, dan Tuhan menyapanya. Tuhan tidak membiarkan Kain sendiri. Tuhan tidak membiarkan Kain terbuang dari kehidupannya, tetapi Tuhan mau menjumpai Kain. Tuhan mau mengajak berdialog, dan sebuah sapaan yang begitu hangat memberikan sebuah pertanyaan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara, kata mengapa ini sebetulnya hendak mengajak Kain untuk berefleksi. Tuhan tidak melarang Kain marah. Kain, jangan marah dong. Enggak, Tuhan tanya mengapa hatimu panas, mukamu muram. Kenapa kamu marah? Jadi Kain mesti menyadari kondisi dirinya. Iya ya, kok saya marah ini kenapa? Marah boleh saudara, tapi harus ada alasan yang jelas. Kalau hanya suka marah-marah, gak jelas, gak ada juntrungannya saudara, ini bahaya. Menjadi tidak terkontrol. Dan kita tahu kan apa akibat setelahnya? Sebuah pembunuhan terjadi di dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu Tuhan mau menyadarkan Kain, ayo Kain mikir dulu, mikir. Kenapa sih kamu marah? Apa yang membuatmu marah? Bisa nggak diatasi kemarahan itu? Jadi mengajak untuk berefleksi dan sampai Kain bisa menemukan sebuah jawaban. Oleh karena itu saudara, sebetulnya pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan pastoral. Tuhan sedang menggembalakan Kain. Tuhan ingin memberikan teguran tetapi juga sekaligus bimbingan. Supaya Kain tidak salah jalan, supaya nantinya Kain bisa melakukan hal yang lebih benar. Nah, lantas apa yang Tuhan sedang ingin sampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan ini, saudara? Nah, yang pertama melalui pertanyaan mengapa hatimu panas dan mukamu muram, Tuhan ingin Kain menyelidiki kondisi hatinya. Dan ini juga berlaku bagi kita seandainya saat ini kita sedang menyimpan kemarahan yang begitu besar dan hati kita panas. Marah boleh saudara, asal bertanggung jawab. Karena kalau tidak, kita dibutakan dengan kemarahan batin kita. Nah saudara, kalau kita sudah bisa menemukan jawaban bahwa yang salah adalah saya sendiri, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kalau tidak, ya kita hanya terjebak pada nomor 1 itu terus, untuk terus bertanya-tanya, terus untuk marah pada banyak orang dan menjadi brutal, membabi buta. Maka yang kedua, saudara, setelah kita menyadari kesalahan kita, mari kita bertobat. Sederhanakan masalah, jangan diperumit. Ya. Oke, kalau saya sudah menemukan akar persoalannya, oke, persoalannya adalah pada diriku sendiri. Aku nih loh yang kurang tepat dalam memberi persembahan, caraku mungkin keliru, ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Tuhan, oke. Dan di kalimat berikutnya, saudara, di ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya. Ya, tolong di next. Saudara, berkuasa atas dosa, itu seperti apa? Di dalam perjanjian baru ada sebuah petunjuk yang kira-kira mirip, saudara. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis sebagai penguasa dosa. Dan kita mesti berkuasa di atasnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa berkuasa atas dosa? Sehingga kita tidak larut di dalam dosa itu seperti Kain. Sudah berdosa karena marah-marah, sudah berdosa karena memaki Tuhan, sekarang berdosa karena membunuh adiknya.
itu akan terus, saudara, terjebak dalam dosa dan dosa kalau kita tidak stop, tidak berkuasa atas dosa. Nah, yang pertama, saudara, untuk berkuasa atas dosa kita mesti memperbaiki relasi dengan Tuhan. Dar, saya itu siapa? Saya ini ciptaan, saya ini hamba. Syukur-syukur saya ini sudah ditebus, saya dianggap anak. Dan Tuhan adalah Sang Pencipta, Allah yang maha mulia, penebus hidupku, juru selamatku yang sangat mengasihi aku. Jadi kalau datang sama Tuhan, walaupun Tuhan bilang marilah kepadaku, datanglah kepadaku, mintalah apapun kepadaku, bukan berarti kita bisa datang kepada Tuhan dengan sikap yang semena-mena. Kita tetap mesti tunduk dan hormat kepadanya. Kalau Kain mau berjuang untuk menjadi pribadi yang baik, untuk berjuang melakukan karya-karya yang menyenangkan hati Tuhan, tidakkah Tuhan juga akan memujinya? Engkau hambaku yang setia. Oleh karena itu, saudara, ketika kita sedang marah, kita perlu cooling down, perlu menenangkan diri dan mencoba berpikir ulang. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau orang sudah marah, hatinya panas, dia nggak bisa berpikir dengan tenang. Tidak berpikir logis, apalagi kemudian berpikir soal karya. Yang dipikirkan hanyalah cara membalas dendam. Nah, saudara, kalaupun saat ini kita menghadapi situasi yang kurang baik, kalaupun saat ini keluarga kita sedang mengalami luka-luka, mari segera bereskan. Tuhan masih berkenan menyapa kita kok. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mari ikuti pengembalaan dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan, supaya kita bisa memulihkan diri dari luka-luka itu. Dan keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Keluarga ini dipenuhi dengan keceriaan, dipenuhi dengan canda tawa, keharmonisan, keakraban, kehangatan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di situ. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan keluarga yang sehat dimanapun kita berada. Amin.